Shalom. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Yohana Ferilina. Saya persekutuan Kaleb Deborah di Gereja Kristen Kemah Daud. Sekarang umur saya 69 tahun dan saya mau bagikan berkat kesaksian bahwa Tuhan itu keren. Hari ini saya mau bagikan berkat bahwa Tuhan kita itu, Yesus Kristus, itu dahsyat dan tidak pernah terlambat. Apapun keadaan kita, sekalipun seakan-akan nafas kita sudah di ujung tanduk, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saya bagikan, pada tahun 1986, saya tidak tahu kalau saya sedang hamil. Saya sedang hamil 8 bulan. Karena apa? Saya mengajar olahraga seperti biasa. Saya guru olahraga. Saya ngajar olahraga di SMP 26 Bandung. Dan saya juga mengajar olahraga di SMA SMP Trimulya Jalan Dr. Junjunan Bandung. Jadi seperti biasa, tidak ada terasa apa-apa. Hanya pada waktu itu, tiba-tiba saya sakit panas. Saya berpikir, wah sudah, ini pasti karena kecapean, saya sakit tifus. Saya makan obat bintang 7. Saya tidak tahu kalau saya lagi hamil waktu itu. Akhirnya saya dibawa oleh ibu rohani saya yang bernama Nur Syana Simanung Khalid. Diperiksa ke dokter Hasan Sadikin. Ditolak oleh dokter Hasan Sadikin. Saya tidak tahu kenapa mereka tolak. Akhirnya dibawalah ke dokter Santa Yusuf, Rumah Sakit Santa Yusuf. Waktu diperiksa oleh dokter Franz kaget. Bahkan dia bertanya, "Ibu tidak tahu kalau kalau sekarang ibu lagi hamil?" Ibu hamil ini jalan 8 bulan. Saya juga kaget. Karena seperti biasa perut saya tidak kelihatan seperti orang hamil. Akhirnya dokter kasih vitamin. Dokter bilang, "Ibu berdoa, untung-untungan ya ibu. Saya kasih obat vitamin ini agar ibu sehat dan ibu berdoa supaya bayi di dalam ini juga sehat." Dan puji Tuhan, ternyata saya sehat dan bayi ini sehat. Saya hamil seperti biasa. Sampai kepala sekolah dan teman-teman guru kaget kalau saya sudah hamil masuk 8 bulan. Waktu itu bulan Agustus. Dokter berpesan sama saya, kalau melahirkan jangan di bidan, harus di rumah sakit. Karena dokter sudah tahu cerita sakitnya saya. Akhirnya menjelang bulan September, tanggal saat-saatnya saya mau melahirkan, terasa perut saya sakit sekali. Saya ingat kata dokter, jangan di bidan, tapi harus di rumah sakit. Tapi karena udah sakitnya tidak tertahan, saya bilang coba bawa dulu ke bidan. Waktu itu saya bawa ke bidan di Sarijadi. Dan bidan itu bilang, jangan pulang bu, karena ini sekitar jam 10 malam, ibu akan melahirkan. Saya periksa di rumah bidan itu jam 7 malam. Akhirnya saya pesan-pesan sama anak-anak. Saya nggak tahu, hati saya begitu sedih. Seakan-akan saya mau meninggalkan anak-anak saya. Hanya saya pesan kepada yang besar, jaga adik-adikmu, jaga oma. Lalu anak saya yang besar tanya, memang mama mau kemana? Kan mama mau melahirkan. Lalu saya sedih, saya bilang, mari kita kumpul, kita berdoa. Saya tidak jawab perkataan anak saya yang paling besar. Lalu saya suruh anak saya yang paling besar antar saya ke bidan. Sampai di bidan diperiksa, kata bidan, ini sudah pembukaan 4. Ibu jangan kemana-mana lagi, jangan lagi pulang, karena sebentar lagi ibu antara setengah 10 jam 10 ibu melahirkan. Oke, ibu ditemani oleh seorang peraji. Bu, saya istirahat ya bu, karena saya habis seminar. Lalu bidannya itu tidur. Karena waktu melahirkan saya udah begitu rasa sakit, sudah gak tahan, parajinya bangunkan bidan. Mungkin dalam keadaan ngantuk, bidannya langsung ke ruang tempat saya ada di situ. Saya lihat bidannya ambil kayak sebuah alat, katanya untuk memecah kantong ketuban, supaya cepat melahirkan. Begitu dia sudah melakukan pemecahan kantong ketuban, bayi lahir. Begitu bayi lahir, terasa oleh saya
ada sesuatu yang keluar. Karena saya gemetar, langsung saya gemetar. Saya pikir ini apa yang basah pada tubuh saya. Lalu saya pegang tangan saya di atas kepala. Saya lihat, saya teriak, darah. Dan saking paniknya, darah begitu banyak. Bidan hanya gulung-gulung kain di sumpel saya. Air darahnya jangan banyak keluar, tapi nggak bisa. Bahkan kain itu tertutup oleh darah. Akhirnya bidan panik, saya diinfus. Cari mobil. Saya cari mobil kepada hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan belum pulang pelayanan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam kondisi saya hampir pingsan, anaknya datang, dia bawa mobil. Sampai dia datang, saya dibawa lari ke Hasan Sadikin, itu jam 10 malam. Sampai di Hasan Sadikin, saya dibawa lari, tidak jalan, saya dibawa lari ke ruang Oka. Di sana saya diperiksa di ruang Oka Hasan Sadikin, ruang 17. Itu di bawah saya, kaki waktu di atas dia angkat. Di bawah saya itu ember. Darah banyak sekali keluar dan saya pingsan. Pada waktu itu ada dokter Nur Cahya. Beliau itu masih Oka. Dan saya belum kenal dengan beliau. Akhirnya setelah saya dibawa ke ruang 17 selesai, saya dibawa ke ruangan. Ditidur di satu ruangan. Pagi-pagi seperti biasa, bidan mau kasih mandi pasien. Begitu dia buka selimut, dia teriak. Dia bilang, darah. Ini dokter siapa ini? Saya sudah menggelepar seperti ikan yang dipotong. Dan langsung badan saya bengkak. Saya sudah tidak sadar. Antara sadar dan tidak sadar, mata saya sudah mulai tidak bisa melihat orang. Tapi hanya saya dengar satu suara. Dia katakan, ayo menyembah Tuhan, pujilah Tuhan. Pada waktu itu, dalam alam yang tidak alam sadar saya menyanyi satu lagu. Tapi saya tidak keluar kata-kata. Lagu itu adalah Yesus, 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 namamu besar bagiku. Sampai akhirnya saya dengar samar-samar, ayo, mereka panggil dokter Hani. Betulan dokter Hani itu dokter jaga malam. Saya dibawa ke satu tempat, bukan ruang operasi. Hanya saya dengar bunyi horden, kayaknya pemindahan tempat saja. Langsung di situ, tanpa perawat khusus, perawat yang tadi ketemukan saya dan kakak saya, ikut pegang kaki saya. Kata dokter, jangan kemana-mana ibu, tolong saya. Akhirnya dokter tanya, ini anak yang keberapa? Kata kakak saya, anak kelima. Sudah cukup, tapi saya mau cek, ini darah dari mana? Akhirnya kondisi saya masih dalam keadaan sadar sudah mulai hilang-hilang. Udah mulai kayak tidak bisa lihat-lihat orang. Di situ kata dokter, ini harus operasi. Tapi kalau dibius, ibu meninggal, adik ibu meninggal, tidak akan ketahuan. Nah, pada detik itu juga saya dioperasi tanpa dibius. Waktu saya dibelah perut di bagian bawah sini, saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya teriak sejadi-jadinya. Akhirnya baru dokter juga teriak, wah, urat nadi rahim yang terputus. Di situ mulai saya pingsan. Saya pingsan, lalu kakak saya cerita. Karena dokter harus cepat mengoperasi, karena kondisi saya sedang koma, jadi dokter cepat operasi. Karena cepat operasi, jarum yang seperti cincin itu terlepas ke dalam rahim, ke dalam perut saya. Dokter teriak, jarum lepas. Kakak saya bilang, Tuhan Yesus kok ambilkan jarumnya, Tuhan Yesus kok ambilkan jarumnya. Akhirnya dokternya bilang, ya bu, terus bu doa. Akhirnya jarum itu bisa diambil dan saya dijahit lagi. Waktu saya dijahit lagi, saya mulai agak dibangkitkan lagi, saya sadar. Di situ saya teriak lagi dan saya pingsan lagi. Baru dokter bilang, ternyata urat nadi rahim yang terputus. Saya sudah didonor dari rumah sakit, harusnya 10 labu. Tapi mereka masukkan hanya 5 labu. Itu keluar semuanya. Makanya tempat tidur saya penuh dengan darah. Saya sudah bengkak dan saya seperti ikan yang dipotong. Ikan yang ada di daratan, dari laut ke bawah ke daratan. Di situ
Saya merasakan tangan Tuhan yang dahsyat. Saya waktu mau pingsan yang kedua kali, saya hanya teriak, Yesus. Lalu kakak saya bilang, saya pingsan lagi. Sadar-sadar tubuh saya penuh dengan selang. Dan dokternya bilang, ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Ibu terlambat sedikit saja, ibu sudah tidak ada. Karena itu saudara, saya bangkitkan kesaksian ini. Tidak ada satu pun yang dapat menghalangi kita kalau tangan Tuhan turut bekerja. Sekalipun itu maut yang akan mencoba-coba mengambil kita. Percaya Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus itu dahsyat. Darahnya masuk ke dalam tubuh saya melalui anak-anak Tuhan. Pertama Pak Jumena, kedua anaknya Dina, ketiga Tommy Matulesi, keempat kakak saya Oce, kelima Edi Sabandar. Saya merasakan darah rumah sakit yang dingin keluar semua. Darah Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya masuk ke dalam tubuh saya. Sampai sekarang saya sehat. Anak saya sekarang saya kasih nama waktu itu Gloria. Kenapa? Dalam keadaan sedih air mata saya keluar. Dalam keadaan saya sendiri, Bapakku bersama dengan aku. Makanya saya katakan Gloria harus selalu bergloria, memuji nama Tuhan. Itu yang dapat saya bagikan saudaraku. Percaya, Yesus tidak pernah terlambat apapun masalahmu. Kondisi apapun. Mari kita mengenal Dia, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Jangan pernah lihat penyakit kita, tapi lihat Yesus kita yang sanggup menyembuhkan. Jangan pernah lihat apa kata manusia bahwa umurmu hanya sekian bulan. Tapi lihat kata firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, tangan kanan Allah berkat berkelimpahan, tangan kiri Allah panjang usia, panjang umur. Pegang firman Tuhan. Ini kesaksian saya. Walaupun ini sudah lama, tapi masih agak terasa bekas operasi. Karena saya dioperasi tidak dibius. Sampai sekarang kalau masih terasa sakit, saya katakan haleluya, mujizat Tuhan terjadi. Saya hidup, sekarang umur saya 69 tahun. Tapi saya tetap katakan, aku mau melayani Bapakku. Aku tidak bisa membalas kebaikan Tuhanku. Sekalipun badai di depan, sekalipun masalah di depan, aku katakan semua sudah ditaklukkan di kayu salib. Dan aku jadi pemenang. Karena Bapakku yang di surga adalah pemenang. Demikian kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini membangkitkan anak-anak Tuhan. Jangan jadi orang Kristen abal-abal. Jangan hanya jadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja tiap minggu. Jangan hanya jadi orang Kristen yang sibuk dengan pelayanan. Jadilah orang Kristen yang sibuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Kita akan merasakan Yesus kita tuh luar biasa. Bukan kata orang, tapi kata firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Bukan bicara harta saja. Nafas kehidupan, sukacita, kesehatan. Puji Tuhan. Sampai sekarang saya kadang-kadang kagum. Saya coba. Karena saya guru olahraga, saya coba dengan sit up. Saya masih melakukan sit up 15 kali. Saya coba dengan push up. Saya masih bisa push up 20 kali. Itu karena apa? Yesusku luar biasa. Yesusku dahsyat. Yesusku ajaib. Dia yang memiliki tubuh ini. Nafasnya ada di dalam saya. Darahnya di dalam saya. Terima kasih. Puji Tuhan.